Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para sedulur, seperti biasa, hari ini saya ingin ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran hal-hal yang sifatnya religius. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, saat ini dunia lagi bergolak ya, lagi bergejolak, di mana banyak negeri yang saat ini lagi dilanda peperangan ya. Taruh kata seperti di Haiti ya, di Karibia itu ada negara namanya Haiti yang juga memang justru malah waktu saat ini kelompok geng, kelompok bersenjata, geng yang kemudian malah dia konflik dengan pasukan pemerintah dan bikin kacau negaranya. Belum lama ini juga di negara New Caledonia kan, di dekat Australia sana ya, gitu kan, di Oceania sana juga terjadi konflik ya, yang mereka sebenarnya negara itu adalah negara koloni daripada Prancis ya. Dan di Timur Tengah sendiri ada konflik antara Palestina dan Israel gitu kan. Dan di sisi lain kemudian juga ada Iran beserta proksi-proksinya yang juga berseteru dengan Israel gitu kan. Nah teman-teman, banyak yang orang kemudian sepertinya terkagum-kagum gitu kan, seakan-akan saat ini di dunia Islam yang betul-betul turun tangan, yang sepertinya kemudian membela Palestina dalam kasus konflik antara Israel dengan Palestina ini Iran dan proksi-proksinya. Iran, dan kemudian ada Syria gitu kan, milisi-milisi di Syria, dan juga ada milisi Hizbullah di Lebanon, dan juga ada milisi Houthi di Yaman yang memang kemudian memang berkonflik ya dengan Israel, yang saat ini memang kemudian tampaknya memang dari hari ke hari juga belum mereda konfliknya. Berkenaan dengan itu teman-teman, sebetulnya ada sebuah peristiwa besar ya yang akan terjadi di dalam sejarah umat manusia yang memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kemunculan Dajjal. Nah, Dajjal ini sendiri adalah salah satu ujian terbesar manusia yang memang akan muncul ya di akhir zaman. Jadi ujian terbesar manusia dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir nanti adalah munculnya Dajjal. Berita ini memang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang justru sangat mengagetkan bahwasanya Dajjal ini kan sebetulnya kan memang kalau diberitakan adalah mesianya orang-orang Yahudi ya, yang saat ini notabene mereka orang Yahudi memang terpusat mereka terpusat di Israel saat ini ya. Orang-orang Yahudi itu memang terpusat di negeri yang saat ini disebut Israel dengan organisasi mereka yang disebut Zionis. Tapi yang memang anehnya di sini, kalau dalam berita daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Dajjal itu ternyata munculnya juga enggak dari Israel gitu kan, enggak dari negeri yang sekarang disebut Israel. Dan juga banyak kan yang menyebutkan bahwasanya Dajjal itu akan muncul nanti dari segitiga Bermuda gitu kan, ada yang bilang dari beberapa tempat yang lain gitu kan. Tapi ternyata kalau kita lihat referensi, ketika kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jelas dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa memberitakan bahwasanya Dajjal ini akan muncul dari region sebelah timur daripada Jazirah Arab yang memang disebut Khorasan. Dalam sebuah hadis yang kemudian diberitakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasyriqi yuqalu laha Khorasan. Jadi Dajjal yang artinya sebagai berikut, Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur ya, dinamakan Khorasan.
Nah, Khorasan sendiri teman-teman adalah sebuah region, sebuah wilayah di sebelah timur Jazirah Arab. Khorasan ini regionnya sangat luas teman-teman. Nah, di situ ada beberapa negara yang memang wilayahnya termasuk region Khorasan. Salah satunya adalah provinsi Nishapur dan Tus di Iran, dan juga kemudian ada kota Merv di Turkmenistan, dan juga kemudian ada kota Samarkand ya, wilayah Samarkand di Uzbekistan, kemudian kota Balkh, kemudian kota Herat yang memang provinsi ada di wilayahnya Afghanistan. Di sisi lain ada provinsi Balochistan yang merupakan wilayah negara Pakistan. Nah, ini titik sentralnya juga nggak disebutkan secara pasti, tapi yang diberitakan bahwasanya Dajjal akan muncul dari region tersebut, dari wilayah tersebut gitu kan. Tapi kalau saya sendiri berpikir, menurut analisa saya pribadi ya teman-teman, sepertinya memang Dajjal ini akan muncul dari wilayah yang memang Khorasan yang ada di Iran gitu kan, yaitu di kota Nishapur kemungkinan besar. Dia ada dua kota ini, Nishapur dan Tus, yang memang saya pikir ada saya punya keyakinan kuat di wilayah tersebut ya. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang lain juga memberitakan tentang kehadiran Dajjal ini yang memang kalau kemudian kita koneksikan memiliki koneksi yang sangat kuat ya. Sebuah hadis yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjala yatba'u ad-Dajjala Yahudi Asbahan sabuna alfa alaihim toyalisa. Jadi Dajjal itu nanti muncul dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan, dan mereka menggunakan toyalisa. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kita bahas hadis ini ya teman-teman, jadi kota Asbahan atau kota Isfahan sendiri itu ada ya, saat ini sudah ada, dan kotanya itu merupakan salah satu kota tempat dibangunnya reaktor nuklir Iran di zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Dan anehnya provinsi Isfahan ini ternyata banyak penduduk orang-orang Yahudi yang tinggal di provinsi Isfahan tersebut ya. Nah, orang-orang Yahudi di sana juga ternyata memiliki banyak sinagog ya di situ, tempat ibadah yang mana kemudian orang-orang Yahudi Isfahan ini memang mereka ketika beribadah di sinagog mereka menggunakan jubah itu yang menutup sampai kepala sampai ke bawah yang dinamakan toyalisah tersebut. Nah, ternyata anehnya lagi memang kota Isfahan ini bersebelahan dengan wilayah Nishapur ya, bersebelahan dengan wilayah-wilayah Iran yang memang masuk dalam region Khorasan. Nah, ini kayaknya berkaitan erat ya, karena kemudian ada hadis yang lain juga yang menyebutkan bahwasanya ad-Dajjalu yatba'uhu aqwama ka'anna wujuhahumul majanul mutroqoh. Jadi Dajjal itu juga nanti akan diikuti sekelompok kaum ya, yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, ini yang diberitakan di beberapa riwayat, mereka adalah suku orang-orang dari bangsa Turk, yang mana suku bangsa Turk itu ada di sekitar wilayah Khorasan itu. Nenek moyang mereka bangsa Turk ini ada di Turkmenistan ya. Turkmenistan, suku-suku kayak negara-negara Turkmenistan yang di Asia Tengah ya, kayak Turkmenistan, kemudian Uzbekistan, Tajikistan tuh nenek moyang mereka suku bangsa Turk yang dikatakan wajah mereka tuh seperti tameng, kalau dalam hadis itu yang dilapisi kulit. Mereka ini kan memang orang Asia Tengah yang ada di Turkmenistan, Tajikistan sama Uzbekistan ini memang sebagian adalah blasteran ya. Dulu ketika bangsa Mongol ketika menginvasi ke arah timur gitu kan, mereka juga kemudian di situ terjadi asimilasi ya antara orang Mongol dengan penduduk lokal yang memang peranaannya saat ini memang sebagian mirip-mirip orang Eropa, orang-orang Kaukasia, tapi juga sebagian juga mirip, wajahnya juga campuran yang mirip-mirip orang Mongol gitu kan. Nah, ini yang dinamakan suku bangsa Turk ya saat ini teman-teman. Nah, ini orang-orang Turk ini, wilayah Turk ini memang bersebelahan juga di wilayah Khorasan yang di Turkmenistan ini dekat banget ya dengan wilayah Khorasan yang ada di Iran. Itu cuma bersebelahan. Jadi memang kalau diberitakan di sini kemudian Dajjal akan diikuti selain 70.000 orang Yahudi Isfahan, dia juga akan diikuti oleh orang-orang Turk ya,
orang-orang dari suku Turk yang dikatakan ka'anna wujuhahumul majanul mutroko. Nah ini memang pas ya, bersebelahan. Kalau memang dia provinsinya di Iran yang ada di Nisapur ataupun Tus, dia sebelah sononya bersebelahan dengan Turkmenistan. Nah, ini. Dan kemudian yang di sebelah sininya dia memang bersebelahan dengan wilayah Asfahan atau kota Isfahan. Nah ini memang bukti hadis yang memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang silam gitu kan, yang sekitar 14,5 abad yang silam. Ini sudah benang merahnya sudah muncul semua. Kota Asfahan sudah ada dan penduduknya subhanallah orang-orang Yahudi juga banyak di situ, dan juga wilayah region yang dinamakan Khorasan sudah ada, dan juga orang-orang yang dinamakan suku bangsa Turk yang wajahnya diberitakan seperti tameng yang dilapisi kulit juga saat ini sudah ada ya, menjadi masing-masing menjadi negara. Nah, itu kan asal usulnya mereka dulu adalah negara yang tergabung dalam Uni Soviet, tapi kemudian ketika Uni Soviet pecah mereka jadi negara masing-masing ya, seperti Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Nah, itu dia di situ kemudian mereka merdeka menjadi negara yang berdaulat sendiri. Yang jelas orang Yahudi juga banyak ya tersebar di wilayah selain di Iran. Yahudi Parsi ini mereka juga menyebar di beberapa negara yang di Asia Tengah ya, seperti salah satunya di Uzbekistan gitu. Walaupun mayoritas di wilayah tersebut penduduknya adalah penduduk beragama Islam atau Muslim. Begitupun juga di Iran ya. Dan Iran ini kan Islam tapi alirannya Syiah ya. Dan saya yakin ulama-ulama di Iran pun sekalipun mereka Syiah pastinya juga tahu hadis ini, bahwasanya Dajjal nanti akan muncul dari region diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asfahan, dan mereka juga akan diikuti orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, dan itu adalah orang-orang suku Turk. Nah kita nggak tahu, tapi yang jelas ini kan memang hadis ini sudah disebutkan 1450 tahun yang silam, dan saat ini memang tanda-tandanya sudah muncul semua. Nah kita tinggal menunggu seperti apa sih gerangan itu kan. Yang jelas memang antara Yahudi yang ada di Iran, mereka adalah Yahudi Persia ya, Yahudi Parsi yang memang mereka migrasi ke area Iran dulu dimulai ketika zaman Babilonia. Raja Nebukadnezar ketika menaklukkan Bait Allah di Israel Utara saat ini, tawanan-tawanan orang Yahudi dibawa ke wilayah Babilonia, dan mereka saat ini beranak pinak, itulah mereka Yahudi Parsi. Sedangkan Yahudi yang ada di Israel saat ini adalah Yahudi, kebanyakan adalah Yahudi Ashkenazi yang mayoritas, yang mereka memang merantau dari zaman Romawi kuno. Mereka berkembang di Eropa, utamanya di sepanjang sungai Rhine dan wilayah Prancis Utara. Kalau kita lihat ini memang sekarang skemanya, strukturnya itu udah tampak ya teman-teman. Artinya memang konflik-konflik yang terjadi saat ini, terus kemudian saat ini memang kemudian cuaca ekstrim yang melanda bumi seluruh wilayah di dunia ini juga sepertinya menggambarkan memang saat ini memang fase kritis ya, karena memang sebelum kehadiran Dajjal juga akan ada tahun-tahun yang susah gitu kan. Saat ini kita banyak lihat saudara-saudara kita yang kerja di pabrik, di perusahaan gitu kan, perusahaannya banyak yang kena PHK karena penurunan daya beli masyarakat secara global. Yang jelas teman-teman, ketika kita udah melihat tanda-tanda seperti ini, pastilah itu kan nggak akan lama ya, memang karena udah bermunculan semua ini yang disebutkan kan. Nah, salah satu pesan daripada Nabi Muhammad SAW ketika memang Dajjal itu akan muncul, salah satunya adalah kita agar selamat dari fitnahnya adalah untuk hafal 10 ayat awal daripada suratul Kahfi. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man hafidho asro hayati min awali suratil Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada surat Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, ini obrolan kita di hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.